صل على محمد. Pedoman kita, kenapa kita membaca tasbih setiap hari, agar kita termasuk faulaika humul muflihun. Kita termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah. Hidup kita menjadi bejo, ya. Hidup kita menjadi bejo, beruntung, dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan dari apa? Dari peperangan melawan hawa nafsu, bisikan dari setan, ya. Kalau kita mendawamkan, membiasakan, membudayakan membaca tasbih tiap hari, maka hidup kita oleh Allah akan dimenangkan melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Perbanyak baca tasbih agar hidup kita diperuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang bejo atau beruntung. Syukur-syukur kita sudah cerdas, sudah pintar, hidup kita bejo lagi. Kenapa? Karena kita membiasakan diri tiap hari membaca tasbih, yang itu sangat disenangi, sangat dicintai oleh Allah. Ringan diucapkan oleh lisan dan berat pada timbangan, dicintai oleh Allah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Si'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mawdi'a bila mithal walakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli
يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي ويا ربي متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس بي يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu, dan timbangan, yauma idzil haq, pada hari kemudian, pada hari kiamat, adalah hak kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa berat mawazinuhu, timbangan kebaikannya, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, fa ulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang yang khasiru, merugikan mereka, anfusahum,
atas diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yudlimun, bima kanu dengan barang kanu ada bi ayatina terhadap ayat-ayatnya Allah, yudlimun mereka berbuat zalim. Kemarin setelah ada pengawasan dari Allah, Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah menjadi saksi dalam kehidupan kita, bahkan besok kelak di yaumil kiamah sebagai bukti bagi kita yang selalu ngeyel, yang selalu membangkang, yang selalu mendurhakai dengan sifat-sifat buruk kita, sifat fujur. Maka besok oleh Allah fala naqussanna alaihi, Allah akan memutar video-videonya, film-filmnya terhadap mereka yang selalu ngeyel, yang selalu pura-pura gak tahu akan kebenaran, pura-pura gak berdosa atas kezaliman. Besok oleh Allah videonya akan ditayangkan bi'ilmin, dengan ilmunya Allah, dhahiran wa batinan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Besok oleh Allah film-film, video-video kita akan ditampakkan. Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah ada Allah itu ghaibin, jauh atau gaib. Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah itu selalu hadir. Kita ini hidup karena kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghidupi kita, maka kita akan terbujur kaku alias meninggal dunia. Makanya kita sebelum ajal menjemput kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Buatlah film, buatlah kisah, buatlah drama, buatlah video yang baik-baik, sehingga tatkala besok di yaumil kiamah diputar film-film kita, kisah-kisah kita, yang tampak adalah amalan-amalan kebaikan kita, kebaikan kita yang banyak, agar kita menjadi orang yang beruntung, di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Di dunia dimenangkan oleh Allah, insya Allah di akhirat juga dimenangkan oleh Allah. Makanya berbuatlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita untuk mengejar kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Datangi itu kebaikan, perbanyak amal kebaikan kita, karena besok di yaumil kiamah ada timbangan. Wal waznu yauma idzinil haqq, wal waznu, dan timbangan, mizan, timbangan, yauma idzinil haqq, pada hari kiamat besok adalah hak, benar. Besok itu ada timbangan, ada timbangan amal-amal kita. Kenapa kok ada timbangan? Bukankah Allah tahu bahwa kita itu kalau memang baik diputuskan baik, kalau memang jelek diputuskan jelek? Kenapa kok masih ada timbangan? Untuk bukti bahwa kita yang sering membangkang, sering berbuat zalim pada diri kita sendiri maupun orang lain. Dibuat bukti besok bahwa timbangannya itu
lebih banyak mana antara timbangan kebaikannya atau timbangan kejelekannya. Makanya kita kalau ingin besok dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa timbangan, langsung bighairi hisab, tanpa dihisab, makanya oleh sebab itu kita membiasakan diri setiap hari untuk menghisab diri kita sendiri, menimbang-nimbang perbuatan diri kita sendiri, lebih banyak mana antara amal kebajikannya dengan amal keburukannya, ditimbang, dihisab. Sebelum kita tidur, kita harus menghisab diri kita sendiri dengan sholat witir 3 rakaat. Kemudian beristighfar kepada Allah sambil merenungi perbuatan kita sepanjang hari. Banyak mana amal kebaikan atau keburukan kita. Kalau ternyata banyak amal kebaikan pada hari itu yang kita lakukan, kita minta kekuatan kepada Allah untuk diistiqomahkan dalam kebaikan itu, untuk ditingkatkan dalam perbuatan baik itu. Namun apabila sebaliknya ternyata lebih banyak amal keburukan yang kita lakukan pada hari itu, maka kita minta ampun kepada Allah, membaca istighfar, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, minta kekuatan kepada Allah agar keesokan harinya tidak berbuat hal yang buruk lagi. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya minta maaf, saya taubat ya Allah, saya berjanji besok tidak akan mengulanginya lagi. Terus setiap hari kita melakukan introspeksi diri, terus setiap hari kita menimbang-nimbang amal kebaikan dan keburukan kita, kemudian minta istiqomah apabila amal kebaikan kita lebih banyak kita lakukan, dan minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah kalau perbuatan buruk kita lebih banyak pada hari itu. Insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bi ghairi hisab. Wal waznu yauma idzinil haq. Ingat kata Allah bahwa besok di yaumil qiyamah ada namanya timbangan atau mizan. Mizan ini, timbangan ini adalah hak, benar, pasti akan dilakukan oleh Allah. Karena sifat dasar manusia adalah membangkang, mendustakan. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa thaqulat berat. Apanya yang berat? Mawazinuhu, timbangan kebaikannya. Faulaika humul muflihun, maka orang itu termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau sudah beruntung di dunia pastinya mendapatkan ampunan dari Allah, besok di akhirat mendapatkan surga. Mudah hidup-hidupnya, jangan dibuat sulit. Hidup ini mudah, bahagia itu gampang, gak usah dibuat sulit. Waman khaffat, namun apabila sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa khaffat, ringan. Apanya yang ringan? Mawazinuhu, timbangan kebaikannya. Wa ulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang yang khosiru, merugikan mereka. Merugikan siapa? Anfusahum, merugikan diri mereka sendiri. Disebabkan apa mereka kok merugikan diri mereka sendiri? Bima kanu bi ayatina yadhlimun, disebabkan karena
mereka itu mendustakan ayat-ayatnya Allah, terhadap ayat-ayatnya Allah mereka berbuat dolim, gak mau atas petunjuk ayat-ayatnya Allah, mengingkari ayat-ayatnya Allah. Makanya kita dididik tiap hari untuk melakukan membaca tasbih, karena tasbih ini mudah ringan diucapkan oleh lisan, namun besok di yaumil qiyamah memberatkan timbangan. Kalimatani khafifatani alal lisani, ada dua kalimat khafifatani alal lisani yang ringan diucapkan oleh lisan, thaqulatani fil mizan, namun berat dalam timbangan. Habibanar Rahmani, dan sangat dicintai oleh Zat yang Maha Kasih dan Sayang, yaitu Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua tasbih inilah yang ringan diucapkan oleh lisan, namun berat besok timbangannya di yaumil qiyamah, dan sangat dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Kasih, yang selalu ngasih kita walaupun tanpa diminta. Kita dikasih hidup padahal kita tidak minta hidup. Kita dikasih bangun pagi jam 2 karena Allah sayang kepada kita. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, yang ringan diucapkan oleh lisan kita, namun berat besok di yaumil qiyamah di timbangan, di mizan. Namun hal ini sangat dicintai oleh Allah, yaitu membaca tasbih, dua tasbih, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kita lakukan setiap hari, setiap ba'da asar. Kita membiasakan, membudayakan kebiasaan baik dengan berzikir subhanallahi wa bihamdihi. Setelah ba'da maghrib, kita mendawamkan, membudayakan, membiasakan membaca tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan tatkala sahur, sebelum subuh, kita membudayakan, membiasakan membaca zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Inilah kunci agar kita diberuntungkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Inilah dasar pedoman kita, kenapa kita membaca tasbih setiap hari, agar kita termasuk faulaika humul muflihun. Kita termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah. Hidup kita menjadi bejo, ya. Hidup kita menjadi bejo, beruntung.
dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan dari apa? Dari peperangan melawan hawa nafsu, bisikan dari setannya. Kalau kita mendawamkan, membiasakan, membudayakan membaca tasbih tiap hari, maka hidup kita oleh Allah akan dimenangkan melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Perbanyak baca tasbih agar hidup kita diperuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang bejo atau beruntung. Syukur-syukur kita sudah cerdas, sudah pintar, hidup kita bejo lagi. Kenapa? Karena kita membiasakan diri tiap hari membaca tasbih, yang itu sangat disenangi, sangat dicintai oleh Allah. Ringan diucapkan oleh lisan dan berat pada timbangan, dicintai oleh Allah. Apa itu tasbih? Gimana dalilnya? Kalimatani khafifatani alal lisani, apa? Sakolatani fil mizan, habiban mani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dawamkan tasbih dua itu. Terus yang terakhir ditambah astagfirullah. Inilah yang menyebabkan hidup kita bejo di dunia maupun di akhirat. Hidup kita beruntung di dunia maupun di akhirat. Kita diselamatkan oleh Allah di dunia juga di akhirat. Jangan sampai sebaliknya kita malah berbuat dolim, mengingkari ayat-ayatnya Allah. Ini ayat-ayatnya Allah. Allah sudah tahu bahwa besok di yaumil kiamah akan ada timbangan yang akan menimbang amal kebaikan dan keburukan kita. Sedangkan timbangan itu adalah hak benar. Kalau timbangan kita berat amal kebaikannya, maka kita dikelompokkan oleh Allah terhadap golongan orang-orang yang beruntung. Di dunia beruntung berarti kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Besok di yaumil kiamah kita beruntung, kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Namun apabila sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Kalau sudah amal kebaikannya ringan, berarti yang banyak amal keburukannya, yang berat amal keburukannya. Kalau itu yang terjadi, wa ulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Disebabkan kenapa? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Disebabkan karena mereka mendustakan, mendolimi ayat-ayatnya Allah, mengingkari ayat-ayatnya Allah, nggak mau petunjuk dari Allah. Padahal hakikat tasbih itu sendiri adalah mensucikan jiwa kita dari kemusyrikan, dari kesirikan, dari menyekutukan
Allah dengan yang lainnya. Itu hakikat dari tasbih, pensucian diri. Kalau kita mau beruntung, selalu mensucikan diri kita dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah dengan sesuatu. Harus kita bersihkan jiwa kita, hati kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada kemusyrikan, ada jiwa-jiwa kesyirikan. Makanya wa'budullah la tusyriku bihi syai'an. Kita sembah Allah, kita mengabdi kepada Allah, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Habis itu wabil walidaini ihsana. Kalau kita mau beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, kita harus mensucikan jiwa kita dari kesyirikan kepada Allah. Kita buang jauh-jauh jiwa-jiwa syirik, jiwa-jiwa menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang nomor 2, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, kita harus berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat, kita tidak bisa lepas dari ridho kedua orang tua kita. Mumpung masih ada kedua orang tua kita, ya, mumpung masih ada, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Buat bahagia kedua orang tua kita. Kalaupun ada salah satu orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi yang meninggal, kita doakan setiap hari, karena aset terbaik bagi orang tua kita adalah mempunyai anak yang solehah yang selalu mendoakan mereka. Karena tatkala orang tua sudah meninggal dunia, maka seluruh amal-amalnya akan terputus kecuali tiga hal. Apa dalilnya? Idza matat nu Adam in qata'a amaluhu. Ketika meninggal anak cucu Adam, maka terputus seluruh amal-amalnya illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin. Yang pertama yang tidak akan putus pahala kebaikannya adalah sedekah jariyah. Sedekah pendirian masjid, infak sedekah pendirian musola, infak sedekah pendirian madrasah, infak sedekah atau wakaf tanah. Itulah sedekah jariyah yang tidak akan putus walaupun kita telah meninggal dunia. Yang kedua, min ilmin yantafa'u bihi. Yang kedua adalah dari ilmu yang bermanfaat. Makanya katakan Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Karena satu ayat ini kalau kita bisa menyampaikan, memahamkan, kemudian dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dari orang yang melakukan, diakibatkan wasilah dari kita menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Dan yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya anak yang soleh ini aset terbaik bagi orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal dunia. Anak yang soleh inilah yang selalu mengirimi doa
kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Minimal tiap 5 waktu tatkala sholat fardu mereka akan terus berdoa untuk orang tuanya. Makanya besok tatkala kalian mempunyai istri kemudian mempunyai anak, jangan lupa anaknya didik agar menjadi anak yang soleh solehah. Sebelum kita mempunyai anak yang soleh solehah, kita terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang soleh, yang solehah, agar anak-anak kita dimudahkan oleh Allah menjadi anak yang soleh. Ya. Ada orang tuanya nggak soleh, tapi dia mempunyai guru yang soleh. Karena guru itu adalah orang tua yang kedua dari kita. Makanya jangan lupa setiap sholat fardu yang 5 kita juga mendoakan guru-guru kita. Ya, kita beristighfar untuk diri kita sendiri, kita beristighfar untuk kedua orang tua kita, dan yang ketiga kita dawamkan, kita beristighfar untuk guru-guru kita. Astaghfirullahaladzim li walidayya, untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li ustadi, untuk guru-guru kita. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, untuk saudara-saudara muslim kita. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, untuk saudara-saudara mukmin kita. Kita dawamkan. Kalau bukan anak yang soleh, tidak dapat melakukan hal itu, karena hal itu berat bagi mereka. Ya, makanya didik diri kita terlebih dahulu untuk menjadi anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita jangan merasa pede karena kita masih muda, umur kita masih panjang, tidak ada yang tahu ajal kita. Ya, ada yang sudah sepuh umur 92 tahun masih sehat walafiat. Ya, udah berapa bonusnya itu ya? 92 tahun, sekitar 30 tahunan bonusnya. Ya, Kanjeng Nabi aja 63. Makanya kita harus selalu berbuat baik kepada Allah. Kita harus mensucikan jiwa kita dari kemusyrikan. Kepada kedua orang tua kita harus berbakti, tidak boleh kita mendurhakai, ya, agar hidup kita diberuntungkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terbebas dari siksa api neraka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.
rasa